Sebuah kasus kali ini bermula dari masalah rumah tangga, tetapi kemudian berubah menjadi tragedi yang melibatkan seorang ibu, anak-anaknya, dan seorang ayah yang akhirnya harus berhadapan dengan polisi. Kasus ini terjadi pada sebuah keluarga di Florida, Amerika Serikat. Jose adalah suami sekaligus ayah dalam keluarga tersebut. Sementara Lisbeth adalah istrinya, dan mereka menjalani kehidupan bersama anak-anak mereka. Namun, hubungan antara Jose dan Lisbeth mulai dipenuhi masalah. Sebelum kejadian itu terjadi, hubungan Jose dan Lisbeth ternyata sudah tidak baik-baik saja. Jose mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dari istrinya. Dia curiga Lisbeth memiliki hubungan dengan pria lain, dan semakin lama, rasa curiga itu justru semakin besar. Jose tidak hanya menyimpan kecurigaan tersebut dalam pikirannya. Dia mulai mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Lisbeth ketika dirinya tidak berada di dekat istrinya. Sekitar 2 minggu sebelum kejadian, Jose bahkan memasang alat perekam karena mencurigai Lisbeth memiliki hubungan dengan atasannya. Entah apa yang sebenarnya Jose temukan dari apa yang dia lakukan saat itu, tetapi kecurigaannya tidak berhenti. Hubungan mereka tetap berada dalam keadaan yang penuh ketegangan, sampai akhirnya semuanya mencapai titik yang tidak bisa lagi dibicarakan secara baik-baik. Pada hari kejadian, Jose dan Lisbeth berada di rumah bersama anak-anak mereka. Tidak lama kemudian, terjadi sesuatu yang mengubah kehidupan keluarga tersebut untuk selamanya. Jose mengambil senjata dan kemudian menembak Lisbeth. Anak-anak mereka berada di sekitar lokasi ketika penembakan itu terjadi. Mereka harus menyaksikan ibu mereka menjadi korban, sementara orang yang melakukan tindakan tersebut adalah ayah mereka sendiri. Setelah penembakan, keadaan di rumah menjadi kacau. Anak-anak kemudian berusaha mencari bantuan, dan salah satu dari mereka memberikan informasi kepada polisi melalui 911 mengenai apa yang baru saja terjadi. 911, what's the address of the emergency? I think my dad just got one shovel. My dad is upstairs with the gun. I don't know. He went back to the room. What did your mom? He just shot her. No, he shot her. He just shot her in my bathroom. How many shots were fired? Polisi akhirnya mendapatkan laporan dan segera menuju rumah tersebut. Ketika polisi tiba di rumah tersebut, mereka langsung berhadapan dengan situasi yang cukup rumit. Mereka tahu ada seseorang yang terluka atau menjadi korban di dalam rumah. Anak-anak juga terlibat dalam kejadian tersebut, dan Jose masih berada di dalam dengan senjata. Jadi, polisi tidak bisa begitu saja mendobrak pintu dan masuk. Mereka harus memastikan apa yang sedang terjadi di dalam, sekaligus menjaga agar situasinya tidak berubah menjadi lebih buruk. Jose juga tidak langsung keluar. Dia tetap berada di dalam rumah dan tidak menunjukkan keinginan untuk menyerahkan diri. Ketika polisi mulai mencoba menangani situasi tersebut, Jose bahkan menembaki petugas. Sejak saat itu, keadaan berubah total. Polisi yang awalnya datang untuk menangani sebuah kejadian di dalam rumah, sekarang harus berhadapan dengan seorang pria bersenjata yang berada di balik pintu rumahnya sendiri. Petugas kemudian mulai mengamankan area di sekitar rumah. Mereka menjaga jarak dan berusaha mencari cara untuk berkomunikasi dengan Jose tanpa harus langsung masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, tim yang lebih lengkap mulai dilibatkan. SWAT dikerahkan, sementara negosiator mencoba berbicara dengan Jose dan membujuknya agar mau keluar. Tapi ada satu masalah lagi. Jose lebih nyaman berbicara dalam bahasa Spanyol, sehingga komunikasi dengan polisi tidak bisa dilakukan begitu saja. Petugas membutuhkan bantuan agar percakapan dengan Jose bisa berjalan dengan baik. Oficial Colón con el Departamento de Policía de San Clau. ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Yo estoy bien, sí, ¿qué pasó? Ok, pues, ¿qué es lo que está pasando adentro? ¿Quién más está dentro de la casa contigo? Un nene pequeño aquí. ¿Un nene pequeño? Saying he has a child with him inside.
Okay. How old is the ¿Y child? cuántos años tiene el nene? 10. ¿Y cómo se llama el niño de 10 años? Ok. Ok, José, tú puedes caminar hacia afuera de la casa, donde nosotros. ¿Para qué? ¿Para que me cojan? No es para que te cojamos, es para hablar contigo sobre lo que está pasando porque no sabemos. José, escuchamos algunos disparos. Lo que queremos saber es que esté todo el mundo bien y para cerciorarnos de eso queremos ver a todo el mundo, ¿entiendes? Esta es la televisión que está prendida. Esa es la televisión que está prendida. ¿Qué es lo que tú quieres ahora mismo? No sé, en verdad, entonces que tengo la mente ida. Sal para afuera para nosotros poder ayudarte, José. ¿Me escuchaste, José? Sí, te escuché. ¿Vas a salir para afuera? No sé, dame un break a ver. Sementara negosiasi berlangsung, polisi juga mencoba memantau keadaan rumah dari luar. Mereka perlu mengetahui sebisa mungkin apa yang dilakukan Jose di dalam tanpa harus mengirim petugas masuk dan mengambil risiko yang lebih besar. Dan satu, mereka tidak ingin situasi ini berakhir dengan baku tembak. Jadi sebisa mungkin, mereka berusaha membuat Jose tetap tenang dan mau keluar dari rumah. Singkat cerita, percakapan itu terus berlangsung. Polisi berusaha menjaga agar Jose tetap berbicara karena selama dia masih mau berkomunikasi, mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan situasi tanpa harus masuk secara paksa. Namun Jose beberapa kali memberikan pernyataan yang membuat situasinya semakin sulit dipahami. Dia bahkan sempat mengatakan bahwa suara tembakan yang didengar polisi sebenarnya berasal dari televisi. Tentu saja polisi tidak bisa begitu saja menerima perkataan tersebut. Mereka sudah mengetahui adanya penembakan dan mendapatkan informasi dari orang-orang yang berada di lokasi. Jadi, mereka harus tetap berhati-hati terhadap apapun yang dikatakan Jose. Sementara itu, waktu terus berjalan. Polisi tetap berada di luar rumah dan Jose masih berada di dalam. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Jose berikutnya. Karena itu, komunikasi terus dipertahankan sambil menunggu kesempatan untuk membuatnya menyerah. Jose mulai berbicara lebih banyak dengan polisi. Dari percakapan tersebut, petugas perlahan mendapatkan gambaran mengenai apa yang terjadi sebelum mereka datang. Tapi yang paling penting bagi polisi saat itu bukan mendapatkan semua jawabannya. Yang paling penting adalah membuat Jose keluar dari rumah dengan selamat. Karena selama dia masih berada di dalam dan masih memegang senjata, situasinya masih bisa berubah kapan saja. Negosiasi terus berjalan sampai akhirnya Jose mulai menunjukkan bahwa dia bersedia menyerahkan diri. Setelah berjam-jam berada di dalam rumah, akhirnya ada kemungkinan bahwa pengepungan ini akan segera berakhir. Tapi polisi tetap tidak boleh lengah. Mereka masih harus memastikan bahwa ketika Jose keluar, dia benar-benar tidak lagi menjadi ancaman. Dan beberapa saat kemudian, Jose akhirnya keluar dari rumah. Polisi langsung mengamankannya. Untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di lokasi, keadaan di sekitar rumah mulai benar-benar tenang. Tapi justru setelah Jose diamankan, polisi bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin mereka lakukan. Mereka bisa masuk ke dalam rumah dan melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan ketika petugas akhirnya masuk, mereka menemukan Lisvet. Lisvet ditemukan sudah meninggal. Saat itu, situasinya berubah. Ini bukan lagi dikatakan sebuah kasus seseorang yang mengancam orang lain dengan senjata. Polisi sekarang harus menyelidiki sebuah pembunuhan. Jose kemudian dibawa untuk diperiksa. Penyidik ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sebelum polisi datang, apa yang terjadi antara Jose dan Lisvet, dan apa yang membuat semuanya bisa berakhir seperti ini. Dari sinilah kembali muncul masalah yang sudah kita lihat sejak awal, yaitu rasa curiga Jose terhadap istrinya. Jose percaya bahwa Lisvet berselingkuh dengan pria lain. Bahkan sekitar 2 minggu sebelum kejadian, dia memasang alat perekam karena mencurigai Lisvet memiliki hubungan dengan atasannya. Tapi ada hal penting yang perlu diperhatikan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Lisvet memang berselingkuh.
Tuduhan tersebut berasal dari Jose, sementara salah satu anak mereka justru mengatakan kepada polisi bahwa tuduhan ayahnya itu tidak benar. Jadi, kalau kita bicara tentang motifnya, yang bisa kita katakan berdasarkan informasi yang tersedia adalah bahwa kecemburuan dan kecurigaan Jose terhadap istrinya menjadi bagian penting dari konflik yang mendahului pembunuhan ini. Dan disinilah semuanya menjadi semakin tragis. Karena sebuah kecurigaan yang belum terbukti, akhirnya berkembang menjadi konflik, kemudian berubah menjadi kekerasan, dan pada akhirnya merenggut nyawa seseorang. Apapun yang sebenarnya terjadi dalam hubungan mereka, tidak ada kecurigaan atau masalah rumah tangga yang bisa membenarkan tindakan kekerasan. Setelah penangkapan Jose dan ditemukannya Lisvet, penyelidikan kemudian berlanjut ke proses hukum. Pada Desember 2024, Grand Jury di Osceola County secara resmi mendakwa Jose Otero Fontanes dengan pembunuhan tingkat pertama menggunakan senjata api, serta 2 dakwaan percobaan pembunuhan tingkat pertama terhadap petugas penegak hukum. Namun, sampai perkembangan terakhir yang bisa diverifikasi, belum ada vonis akhir yang bisa kita pastikan dari sumber publik. Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa Jose sudah dijatuhi hukuman tertentu hanya berdasarkan dakwaan tersebut. Yang jelas, setelah kejadian itu, kehidupan keluarga ini berubah untuk selamanya. Lisvet tidak pernah kembali pulang. Anak-anak mereka harus menjalani hidup setelah kehilangan ibu mereka, sementara ayah mereka menghadapi proses hukum atas apa yang terjadi. Dan mungkin, bagian paling menyedihkan dari kasus ini bukan hanya bagaimana pengepungan itu berakhir, tetapi bagaimana semuanya bermula. Awalnya hanya ada sebuah hubungan yang dipenuhi masalah dan rasa curiga. Kemudian rasa curiga itu semakin besar, konflik semakin dalam, sampai akhirnya sebuah keluarga harus menanggung akibat dari keputusan yang tidak bisa lagi diubah. Jose akhirnya keluar dari rumah malam itu. Polisi berhasil mengamankannya. Tapi bagi Lisvet dan anak-anaknya, tidak ada jalan untuk kembali ke kehidupan mereka yang sebelumnya.